Kejadian yang membuat pedok terdiam, dunia balap motor Eropa mendadak berubah sunyi dalam hitungan detik. Bukan karena insiden di lintasan, bukan karena mesin yang bermasalah, melainkan karena satu momen tak terduga yang tertangkap kamera di area pedok Jerez. Area yang biasanya penuh dengan tekanan, ego, dan ritme cepat tanpa ruang untuk hal-hal emosional. Kalau kamu bangga lihat perjuangan Veda Ega Pratama bawa nama Indonesia di panggung dunia, ini saatnya kita tunjukkan dukungan nyata. Klik subscribe sekarang, karena setiap dukungan dari kamu itu berarti untuk perjalanan karirnya ke level tertinggi. Kita bukan cuma penonton, kita bagian dari sejarah yang sedang ditulis. Dan jangan sampai kamu ketinggalan momen besar berikutnya, karena bisa jadi kemenangan selanjutnya akan kembali membuat dunia terdiam. Fokus kamera justru mengarah pada seorang remaja asal Indonesia, Veda Ega Pratama, yang melakukan sesuatu yang di luar kebiasaan dunia balap profesional. Tidak ada selebrasi berlebihan, tidak ada gestur dramatis yang dibuat-buat, tetapi justru sebuah tindakan sederhana yang membuat para staf, terutama para wanita yang berada di area tersebut, terdiam dengan ekspresi yang sulit dijelaskan, antara terkejut, tersentuh, dan tidak percaya. Media Spanyol mulai menangkap narasi ini sebagai sesuatu yang lebih besar dari sekadar momen biasa, bahkan beberapa menyebutnya sebagai titik balik persepsi terhadap pembalap Asia di panggung internasional. Ini bukan soal kecepatan, bukan tentang siapa yang paling agresif di tikungan, tetapi tentang sesuatu yang jauh lebih dalam, tentang nilai, sikap, dan bagaimana seseorang membawa dirinya di tengah tekanan tertinggi dunia balap. Momen yang tidak masuk akal bagi standar pedok Eropa. Bagi publik Eropa, apa yang dilakukan Veda Ega Pratama terasa tidak masuk dalam logika dunia balap modern yang keras dan kompetitif. Di tengah atmosfer yang dipenuhi rivalitas, strategi, dan tekanan performa, seorang pembalap muda biasanya fokus pada data, tim, dan hasil, bukan pada interaksi personal yang dianggap tidak relevan dengan performa. Namun Veda justru melakukan sebaliknya. Ia melambat, memperhatikan sekelilingnya, dan menunjukkan penghormatan kepada orang-orang yang seringkali tidak terlihat oleh kamera, mekanik, kru pendukung, bahkan staf keamanan. Ini bukan tindakan yang dibuat untuk pencitraan, karena terjadi di momen yang spontan dan tanpa sorotan utama. Justru karena itulah dampaknya terasa jauh lebih kuat. Para saksi mata menggambarkan suasana yang berubah seketika, seolah ada sesuatu yang tidak biasa namun sangat kuat secara emosional. Dalam dunia yang terbiasa dengan sikap dingin dan profesional yang kaku, tindakan Veda menjadi kontras yang mencolok, dan disitulah kekuatannya muncul. Tapi yang lebih menarik, reaksi dari para pesaingnya mulai menunjukkan tanda-tanda yang tidak biasa. Kontras dengan pembalap lain yang didorong ego kompetisi. Saat sebagian besar pembalap muda di grid sibuk mempertahankan citra mereka sebagai atlet elit dengan aura penuh percaya diri yang kadang berbatasan dengan kesombongan, Veda justru tampil dengan pendekatan yang sama sekali berbeda. Tidak ada gestur arogan, tidak ada ekspresi yang menunjukkan superioritas, dan tidak ada kebutuhan untuk membuktikan diri melalui sikap agresif di luar lintasan. Justru dari kesederhanaan itulah muncul sesuatu yang lebih kuat, respek yang datang secara alami dari lingkungan sekitarnya. Para kru yang biasanya bekerja di balik layar mulai merasakan perbedaan atmosfer di sekitar garasi Veda, yang disebut-sebut lebih tenang dan lebih positif dibandingkan tim lain yang dipenuhi tekanan. Ini menciptakan efek psikologis yang jarang dibahas dalam dunia balap. Ketika seorang pembalap mampu mengendalikan emosi dan sikapnya, ia secara tidak langsung mengontrol lingkungan di sekitarnya. Dan di titik ini, Veda tidak hanya bersaing di lintasan, tetapi juga mulai membangun keunggulan yang tidak terlihat, keunggulan mental. Namun, cerita ini belum berhenti di sana, karena kesaksian berikutnya justru membuat narasi ini semakin kuat. Kesaksian jurnalis wanita yang mengubah narasi. Momen yang benar-benar mengangkat cerita ini ke level global datang dari seorang jurnalis wanita senior di pedok Jerez, yang memberikan kesaksian langsung tentang apa yang ia lihat setelah sesi kualifikasi yang melelahkan. Dalam kondisi di mana sebagian besar pembalap memilih untuk langsung menarik diri ke dalam motorhome mereka, menghindari interaksi dan fokus pada evaluasi performa, Veda justru melakukan hal yang tidak terduga. Ia berhenti, berbalik, dan secara sadar memberikan ucapan terima kasih kepada petugas keamanan yang menjaga area tersebut. Bagi sebagian orang, ini mungkin terlihat sebagai gestur kecil, tetapi dalam konteks dunia balap profesional, ini adalah sesuatu yang sangat jarang terjadi. Jurnalis tersebut menyebut momen itu sebagai tidak biasa dan menyentuh secara emosional, terutama karena datang dari seorang pembalap muda yang berada di bawah tekanan tinggi. Kesaksian ini kemudian menyebar dengan cepat di media sosial Spanyol, memicu diskusi luas tentang karakter dan sikap dalam dunia balap. Dan dari sinilah persepsi mulai berubah. Bukan hanya tentang Veda, tetapi tentang apa yang seharusnya dimiliki oleh seorang atlet di level tertinggi. Lahirnya julukan The Humble Assassin. Dari rangkaian momen tersebut, sebuah identitas baru mulai terbentuk. Bukan dari kampanye media, bukan dari branding tim, tetapi dari persepsi alami yang berkembang di pedok. Veda Ega Pratama mulai dikenal dengan julukan The Humble Assassin, sebuah kombinasi yang menggambarkan dua sisi yang tampak bertolak belakang namun justru menjadi kekuatan utamanya.
Di lintasan ia tampil agresif, presisi, dan tanpa kompromi. Karakter yang dibutuhkan untuk bersaing di level tertinggi. Namun, di luar lintasan, ia menunjukkan ketenangan, kesantunan, dan kontrol diri yang jarang dimiliki oleh pembalap seusianya. Kontradiksi ini menciptakan efek psikologis yang kuat terhadap lawan-lawannya, karena mereka tidak hanya menghadapi pembalap yang cepat, tetapi juga seseorang yang sulit dibaca secara emosional. Dalam banyak kasus, dominasi mental dimulai sebelum balapan dimulai, dan disinilah Veda mulai menunjukkan keunggulannya. Tanpa perlu konfrontasi, tanpa perlu provokasi, ia mampu membangun aura yang membuat orang lain berpikir dua kali. Dan inilah yang membuat banyak pihak mulai bertanya, apakah ini hanya awal dari sesuatu yang jauh lebih besar? Kemenangan mental sebelum lampu start menyala. Di dunia balap modern, kemenangan tidak selalu dimulai saat lampu start padam. Seringkali ia dimulai jauh sebelum itu, di area pedek, di dalam garasi, dan bahkan dalam cara seorang pembalap membawa dirinya di hadapan orang lain. Veda Ega Pratama secara tidak langsung telah membangun keunggulan ini tanpa perlu strategi yang disengaja. Sikapnya yang tenang dan penuh hormat menciptakan ruang yang berbeda di sekelilingnya, ruang yang tidak dipenuhi tekanan berlebihan, melainkan fokus dan kejelasan mental. Para pengamat mulai menyadari bahwa ini bukan kebetulan. Dalam olahraga yang sangat mengandalkan keberanian dan reaksi cepat, stabilitas emosi menjadi faktor pembeda yang krusial. Veda tidak terlihat terburu-buru, tidak terpancing oleh provokasi, dan tidak kehilangan kendali dalam situasi sulit. Ini memberikan sinyal kuat kepada lawan-lawannya bahwa ia tidak mudah digoyahkan. Dan dalam konteks kompetisi elit, pembalap yang tidak bisa ditekan secara mental seringkali menjadi yang paling berbahaya. Tapi yang membuat situasi ini semakin menarik, efeknya ternyata mulai terasa hingga ke dalam struktur tim-tim besar. Rumor pedok, ketertarikan diam-diam tim besar. Menurut kabar yang beredar di paddock, beberapa manajer dari tim-tim besar di kelas Moto3 hingga level yang lebih tinggi mulai memperhatikan perkembangan Veda secara serius. Ini bukan hanya soal catatan waktu yang konsisten atau performa di lintasan yang terus meningkat, tetapi sesuatu yang lebih sulit diukur, kepribadian dan disiplin. Dalam dunia balap modern yang sangat terhubung dengan kepentingan sponsor global, citra seorang pembalap menjadi aset yang sangat bernilai. Tim tidak hanya mencari kecepatan, mereka mencari stabilitas, profesionalisme, dan kemampuan untuk membawa nama besar tanpa risiko kontroversi. Veda mulai dilihat sebagai paket lengkap, talenta yang menjanjikan dengan karakter yang matang. Namun menariknya, tidak ada konfirmasi resmi dari pihak manapun. Semua masih berada di level bisikan pedok, percakapan internal, dan pengamatan diam-diam. Tapi justru disitulah letak ketegangannya. Karena ketika nama seorang pembalap mulai dibicarakan secara senyap oleh tim-tim besar, itu biasanya pertanda bahwa sesuatu sedang disiapkan. Tapi pertanyaannya sekarang, apakah Veda siap menghadapi tekanan yang datang bersama perhatian sebesar ini? Podium yang berbeda, bukan sekadar perayaan. Salah satu momen yang kembali memperkuat citra Veda terjadi saat ia berdiri di podium dengan bendera merah putih berkibar di belakangnya, sebuah simbol kebanggaan yang tidak hanya mewakili dirinya, tetapi juga negara yang ia bawa ke panggung dunia. Namun yang menarik bukan hanya hasilnya, melainkan cara ia merespons kemenangan tersebut. Di saat banyak pembalap merayakan dengan energi tinggi, semprotan minuman, dan ekspresi yang meledak-ledak, Veda memilih pendekatan yang jauh lebih tenang. Ia memberikan penghormatan sebelum turun dari podium, gestur yang sederhana namun syarat makna. Banyak analis di Eropa menyebut momen ini sebagai sesuatu yang berkelas dan tidak biasa untuk pembalap seusianya. Ini kembali menguatkan narasi bahwa Veda tidak hanya berkompetisi untuk menang, tetapi juga membawa nilai yang lebih besar dalam setiap aksinya. Dan di titik ini, ia mulai menciptakan identitas yang berbeda, bukan hanya sebagai pembalap cepat, tetapi sebagai simbol pendekatan baru dalam dunia balap. Tapi di balik semua pujian ini, tantangan yang jauh lebih besar justru mulai terbentuk. Tekanan yang meningkat, sorotan yang tidak pernah padam. Seiring dengan meningkatnya popularitas dan eksposur media, Veda kini berada dalam posisi yang jauh lebih kompleks. Setiap gerakan, setiap ekspresi, dan setiap keputusan yang ia ambil mulai berada di bawah pengawasan publik dan media internasional. Dalam dunia balap profesional, ini adalah fase yang seringkali menjadi titik kritis bagi banyak pembalap muda. Ekspektasi meningkat, tekanan bertambah, dan ruang untuk melakukan kesalahan menjadi semakin sempit. Para kritikus mulai muncul, bukan untuk memuji, tetapi untuk mencari celah, sekecil apapun, yang bisa digunakan untuk menguji konsistensi karakter yang selama ini dibangun. Ini adalah realitas yang tidak bisa dihindari. Dunia balap tidak hanya kompetitif di lintasan, tetapi juga di luar lintasan, di mana persepsi publik bisa berubah dengan sangat cepat. Veda kini harus menjaga keseimbangan antara performa dan citra, antara fokus kompetisi dan ekspektasi global. Dan pertanyaan yang mulai muncul adalah, apakah ia mampu mempertahankan ketenangan yang sama saat tekanan mencapai titik tertinggi? Ancaman tak terlihat, politik dan intrik dunia balap. Di balik gemerlap dunia balap internasional, terdapat lapisan lain yang tidak selalu terlihat oleh publik. Politik tim, strategi internal, dan dinamika kekuasaan yang bisa memengaruhi perjalanan karir seorang pembalap. Seiring dengan meningkatnya perhatian terhadap Veda, ia tidak hanya menjadi pusat perhatian penggemar, tetapi juga bagian dari peta persaingan yang lebih kompleks.
Ketertarikan dari tim besar bisa menjadi peluang, tetapi juga membawa resiko, karena setiap langkah akan diperhitungkan, setiap keputusan akan dianalisis, dan setiap hubungan akan memiliki konsekuensi. Dalam situasi seperti ini, menjaga integritas dan fokus menjadi tantangan yang tidak mudah, terutama bagi pembalap muda. Veda harus mampu menavigasi lingkungan yang penuh dengan kepentingan tanpa kehilangan identitas yang selama ini menjadi kekuatannya. Ini bukan lagi sekedar soal balapan, tetapi tentang bagaimana bertahan dan berkembang di sistem yang sangat kompetitif dan terkadang tidak terduga. Dan disinilah cerita ini mulai memasuki fase yang lebih dalam, karena dampaknya ternyata tidak hanya dirasakan oleh Veda sendiri, tetapi juga oleh generasi berikutnya. Dampak nyata, standar baru untuk pembalap Indonesia. Apa yang dilakukan Veda Ega Pratama kini tidak lagi berdampak hanya pada dirinya sendiri, tetapi mulai menciptakan gelombang perubahan yang terasa hingga ke akar pembinaan balap di Indonesia. Para pelatih, akademi, dan bahkan komunitas balap mulai menyadari bahwa kesuksesan di level internasional tidak lagi cukup hanya mengandalkan teknik dan keberanian di lintasan. Ada dimensi lain yang selama ini sering diabaikan, karakter. Veda secara tidak langsung menetapkan standar baru bahwa pembalap Indonesia harus mampu membawa identitas yang kuat, tidak hanya melalui performa, tetapi juga melalui sikap. Ini adalah pergeseran paradigma yang signifikan. Jika sebelumnya fokus utama adalah bagaimana menjadi cepat, kini mulai muncul kesadaran bahwa bagaimana bersikap sama pentingnya dengan seberapa cepat seseorang melaju. Banyak pembalap muda mulai meniru cara Veda berinteraksi, cara ia menjaga emosi, dan cara ia menunjukkan rasa hormat di lingkungan yang sangat kompetitif. Ini bukan sekedar tren sesaat, tetapi potensi perubahan jangka panjang yang bisa membentuk generasi baru pembalap Indonesia dengan fondasi yang lebih kuat. Namun, perubahan besar seperti ini selalu datang dengan ekspektasi yang lebih besar pula. Efek domino di Asia, inspirasi yang menyebar cepat. Pengaruh Veda tidak berhenti di Indonesia. Di level regional Asia, cerita tentang dirinya mulai menyebar melalui media, komunitas penggemar, dan jaringan balap internasional. Banyak pihak mulai melihat bahwa pendekatan yang ia bawa, kombinasi antara agresivitas di lintasan dan ketenangan di luar lintasan, adalah sesuatu yang bisa direplikasi. Ini menciptakan efek domino yang menarik. Pembalap muda dari berbagai negara Asia mulai mengadopsi pendekatan serupa, mencoba membangun identitas yang tidak hanya berbasis performa, tetapi juga nilai. Dalam konteks global, ini bisa menjadi titik awal kebangkitan baru pembalap Asia dengan citra yang berbeda, lebih matang, lebih terkontrol, dan lebih profesional. Para pengamat di Eropa mulai memperhatikan perubahan ini, melihat bahwa ada pola yang mulai terbentuk. Dan di tengah perubahan tersebut, nama Veda tetap menjadi pusat referensi. Ia bukan hanya bagian dari tren, tetapi pemicu dari tren itu sendiri. Tapi seperti semua perubahan besar, selalu ada pertanyaan yang mengikuti. Apakah ini bisa bertahan dalam jangka panjang? Ujian sesungguhnya, konsistensi di tengah tekanan global. Mempertahankan performa di lintasan sudah menjadi tantangan besar, tetapi mempertahankan karakter di bawah sorotan global adalah ujian yang jauh lebih kompleks. Veda kini berada di titik di mana setiap tindakannya memiliki dampak yang lebih luas dari sebelumnya. Ia tidak hanya membawa nama dirinya, tetapi juga ekspektasi dari publik, media, dan bahkan industri balap itu sendiri. Dalam situasi seperti ini, konsistensi menjadi kunci utama. Banyak pembalap muda yang mampu bersinar di awal, tetapi kesulitan mempertahankan stabilitas ketika tekanan meningkat. Veda harus memastikan bahwa nilai yang ia bawa tidak berubah, bahkan ketika situasi menjadi lebih sulit. Ini membutuhkan disiplin yang tinggi, kesadaran diri yang kuat, dan kemampuan untuk tetap fokus pada tujuan jangka panjang. Dunia balap tidak memberikan ruang bagi mereka yang lengah. Satu kesalahan kecil bisa mengubah persepsi secara drastis. Dan disinilah perjalanan Veda memasuki fase yang paling menentukan. Fase di mana ia harus membuktikan bahwa apa yang ia tunjukkan bukan hanya momen, tetapi identitas yang konsisten. Antara harapan dan realitas, jalan menuju MotoGP. Dengan semua perhatian yang kini tertuju padanya, jalur menuju level yang lebih tinggi seperti Moto3, Moto2, hingga MotoGP mulai terlihat semakin terbuka. Namun, jalur ini tidak pernah sederhana. Setiap langkah ke atas membawa tingkat kompetisi yang lebih tinggi, tekanan yang lebih besar, dan ekspektasi yang lebih kompleks. Veda harus mampu beradaptasi dengan cepat, tanpa kehilangan esensi yang membuatnya menonjol sejak awal. Ini adalah keseimbangan yang sulit, antara berkembang sebagai pembalap elit dan tetap menjaga nilai yang menjadi fondasi dirinya. Banyak pihak mulai berspekulasi tentang masa depannya, melihat potensi besar yang bisa berkembang menjadi sesuatu yang luar biasa. Namun dalam dunia balap, potensi saja tidak pernah cukup. Diperlukan konsistensi, strategi, dan kemampuan untuk bertahan dalam sistem yang sangat kompetitif. Veda kini berada di jalur yang tepat, tetapi perjalanan masih panjang. Dan setiap langkah ke depan akan menjadi penentu apakah ia benar-benar siap untuk mencapai level tertinggi. Penutup, awal dari era baru atau sekedar momen? Pada akhirnya, pertanyaan terbesar yang kini bergema di dunia balap adalah sederhana namun sangat menentukan.
Apakah ini hanya momen viral yang akan berlalu, atau awal dari era baru yang akan mengubah wajah kompetisi internasional? Veda Ega Pratama telah menunjukkan bahwa ada cara lain untuk menang. Cara yang tidak hanya mengandalkan kecepatan, tetapi juga karakter. Ia telah membuka pintu bagi narasi baru, di mana pembalap tidak hanya dinilai dari hasil akhir, tetapi juga dari bagaimana mereka mencapainya. Dunia kini sedang mengamati, menunggu, dan menganalisis setiap langkah berikutnya. Dan bagi para penggemar, ini adalah momen yang tidak boleh dilewatkan. Karena jika apa yang kita lihat saat ini di Stintulia adalah awal dari sesuatu yang lebih besar, maka kita sedang menyaksikan sejarah yang sedang ditulis secara langsung. Jadi pertanyaannya sekarang, apakah dunia sudah siap untuk menghadapi generasi baru pembalap yang tidak hanya cepat, tetapi juga membawa nilai yang lebih dalam? Karena jika jawabannya adalah ya, maka Veda Ega Pratama mungkin bukan hanya sekadar bintang yang sedang naik, tetapi awal dari perubahan yang akan bertahan lama.